tetangga kos samping kosan saya ini, dia nyanyi lagu itu, saya samperin. Lalu saya tanya, oh Kristen ya mas? Oh iya saya Kristen. Kenapa mas? Agamanya Kristen juga ya? Karena tanya begitu, saya spontan ngaku juga, oh iya saya Kristen. Padahal waktu itu saya masih Islam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sahabat sekalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terus jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan karena kita ya masih mencoba untuk keluar dari pandemi ini. Dan semoga kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagian sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, ini termasuk murtadin yang sangat aneh, sangat gokil, dan berbeda dari yang lain sahabat, bisa kita katakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena murtadin ini sahabat, sebelum dia memeluk ke agama tetangga, sebelum dia murtad dari agama Islam, dia sudah bangga mengatakan dia adalah beragama Kristen, naudzubillah. Padahal dia masih Islam. Ini kan patut dipertanyakan akal sehatnya sahabat. Masa dia tidak bangga dengan agama yang sedang dia anut, yaitu agama Islam pada saat itu. Malah dia mengaku bukan beragama Islam. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Ini memang sangat luar biasa aneh kalau misalkan bagi orang-orang yang mau berpikir sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita menyaksikan cuplikan video kesaksian dari si bapak murtadin ini. Kemudian kita akan klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahan pahaman di kalangan masyarakat, baik yang muslim maupun yang non muslim. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Jadi saya lahir dari latar belakang keluarga muslim. Jadi tidak ada satupun dari keluarga saya, dari nenek moyang saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sakit, nggak mau makan, ya minum kadang dipaksa begitu. Nah, sakit dibawa ke rumah sakit, ke mantri suntik, ya, ke dokter, ya, bahkan ke dukun, itu nggak sembuh-sembuh. Sehingga waktu itu saya ingat ya, saya kurus banget, tinggal kulit sama tulang, ya kurus gitu ya. Dan pada saat saya sakit, saya ketakutan karena melihat penglihatan itu, kakek saya seolah masih hidup. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri kepada saya. Dan saya berpikir, ini kan yang di rumah sakit itu. Tapi memang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Berkilauan, pakai jubah putih seperti itu. Tapi saya berpikir, ini Tuhannya orang Kristen yang di rumah sakit itu. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu, saya merasa tenang, damai, dan saya merasa sehat tubuh saya. Lalu saya minta minum pada nenek saya minta minum, mbah saya minta minum, lalu diberi minum air putih, ya, dan mulai seger, dan dikasih makan, coba dikasih makan, mulai bisa makan. Lalu saya sembuh. Karena saya sembuh ketemu Tuhannya orang Kristen, saya mau belajar, mau mengenal ya Yesus itu lebih lagi. Saya minta pindah ke SD Kristen. Itu mau naik itu, udah naik kelas 6. Saya minta pindah ke SD Kristen. Lalu saya ngomong sama mbah saya, nenek saya mau pindah ke SD Kristen. Lalu
nenek saya katakan, kenapa kamu mau pindah ke SD Kristen? Kamu mau jadi orang kafir. Jadi orang Kristen itu dianggap orang kafir karena mentuhankan manusia, seperti itu. Saya dilarang untuk pindah ke SD Kristen. Tapi saya ceritakan, saya sembuh karena ketemu Tuhannya orang Kristen. Akhirnya diizinkan. Saya pindah ke SD Kristen. Baik sahabat, kita sudah mendengar sekilas dari kesaksian dari si Bapak Murtadin ini sahabat. Nah, perlu kita pahami latar belakang dari si Bapak Murtadin ini. Sebelumnya memang Islam, dia mengatakan demikian. Kemudian yang anehnya, satu poin yang perlu kita catat sahabat, ketika dia sakit dibawa ke dukun. Ada dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke dukun. Padahal itu musyrik sahabat, mempercayai kahin atau dukun. Itu sangat dilarang dalam agama Islam. Nah, yang menjadi poin yang sangat aneh sahabat, ketika si Bapak Murtadin ini minta pindah untuk mengikuti pembelajaran di SD Kristen. Karena alasannya sahabat, dia sembuh karena berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen menurut pengakuan dari si Bapak Murtadin ini sahabat. Ini kan patut dipertanyakan dan sangat aneh. Kenapa orang tuanya percaya dengan alasan dari si Bapak Murtadin ini bahwasanya dia sembuh karena bertemu dengan Tuhan Kristen, dari Tuhan umat Kristen maksud saya sahabat. Dan yang lebih anehnya lagi, diizinkan oleh orang tuanya, oleh walinya sahabat, anak SD untuk pindah di SD Kristen. Ini kan patut dipertanyakan. Saya berpikir sahabat, nih maaf mungkin agak kasar, segoblok-gobloknya orang tua, kalau dia beragama Islam, kalau dia memang Islam, mustahil mengizinkan seorang anak SD untuk belajar di pendidikan agama Kristen, di SD Kristen. Itu mustahil sahabat. Tapi ini kejadiannya dari kesaksian si Bapak Murtadin ini sebaliknya. Dia orang Muslim, keluarganya Muslim, kemudian dia sakit, dia mengaku bermimpi atau bertemu dengan Tuhannya umat Kristiani, kemudian dia sembuh, dan dia minta pindah dengan alasan mimpi tersebut diizinkan. Nah, apa tanggapan sahabat atau apa reaksi sahabat terhadap kejadian si Bapak Murtadin ini? Bisa drop di kolom komentar, kita berdiskusi sahabat. Baik sahabat, ini kita lanjutkan sahabat, karena ini semakin aneh ke depannya. Baik, kita lanjutkan. SMA pas SMA Kristen. Jadi SMA Kristen. Dan di SMA itu saya kos. Saya ngekos. SMP pun waktu itu sudah kos karena jalan dari desa ke tempat saya sekolah itu jauh dan rusak sekali jalanannya. Saya dikosin di sana. SMP sudah kos, SMA juga kos. Dan di SMA itu Bapak Ibu, saya kos itu satu kosan, satu rumah itu 9 orang laki-laki semua. Laki-laki semua campur ada di SMA negeri, SMA Kristen gitu pada kos di situ. Dan disitulah karena pergaulan saya maka mempengaruhi kehidupan saya juga. Dan di tempat itu, di tempat kos, saya dikasih untuk biaya makan di tempat kos itu oleh orang tua saya, untuk biaya sekolah itu sudah dikasih itu setiap bulan untuk bayar kos sudah dikasih. Tapi uang itu bukan saya buat untuk bayar sekolah, tapi untuk main kartu. Jadi judi saudara. Judi. Jadi karena pergaulan. Jadi pulang sekolah bukan belajar, tapi mereka saya tantang semua. Yuk kita kumpul. Kita judi gitu pakai remi itu waktu itu seperti itu. Baik sahabat, kita sudah menyaksikannya lagi sahabat lanjutan. Nah, ini semakin aneh ini sahabat. Dia mengaku dari keluarga Muslim, kemudian SMA-nya juga SMA Kristen sahabat. Maaf cakap. Padahal dia masih Islam pada saat itu sahabat. Nah, yang lebih gokilnya lagi sahabat, dia tidak amanah, bisa kita katakan si Bapak Murtadin ini tidak amanah karena orang tuanya memberi biaya SPP, memberi biaya makan, dibiayai dia untuk pendidikan, malah dipakai biaya pendidikan itu untuk bermain judi. Padahal dalam Islam itu jelas-jelas haram, absolutely haram untuk judi, togel, mengundi nasib dan sebagainya. Khamar lagi sahabat. Itu murni haram itu sahabat. Tidak ada label halal dari MUI sahabat. Nah, ini perlu digarisbawahi bagi kita umat Islam. Barang siapa yang bermain judi maka dia sudah menentang atau melawan dari ayat-ayat Al-Quran.
Karena Allah memang mengharamkan judi, khamar, mengundi nasib dan sebagainya itu haram sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan supaya kita lebih jelas dan kita mendapat esensi dari pesan yang disampaikan oleh si Bapak Murtadin ini sahabat. Supaya kita dapat mengambil ibrah, tidak tersesat ke jalan yang sama dengan si Bapak Murtadin ini. Baik, kita lanjutkan sahabat. Dan pada saat di Tangerang itu saya ngekos, di samping kosan saya itu ada orang Kristen yang pakai gitar, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Itu teman saya namanya Tukino waktu itu, orang Jawa. Ya, yang nyanyi itu orang Kristen itu Tukino. Dia nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus, ya. Saya waktu itu masih ya ketakutan ya. Takut dicari polisi dan sebagainya begitu. Lalu tetangga kos samping kosan saya ini dia nyanyi lagu itu, saya samperin. Lalu saya tanya, "Oh, Kristen ya, Mas?" "Oh iya, saya Kristen." "Kenapa, Mas?" "Agamanya Kristen juga ya?" Karena tanya begitu, saya spontan ngaku juga, "Oh iya, saya Kristen." Padahal waktu itu saya masih Islam, ya kan? KTP-nya Muslim. Tapi saya ngaku Kristen. "Oh iya, saya Kristen." "Kenapa, Mas?" "Kalau ke gereja kemana?" Dia tanya begitu. Saya nggak pernah ke gereja itu. Lalu dia tanya, "Mau nggak besok ke gereja sama saya?" "Oh iya, boleh, mau." Akhirnya saya diajak ke gereja. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan keanehan lagi dari kesaksian si Bapak Murtadin ini sahabat. Bagaimana mungkin seorang Islam mengaku dia bukan Islam sahabat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini patut dipertanyakan segi keislamannya. Apakah ini benar-benar orang Islam atau berasal dari keturunan Islam atau kadal sahabat? Kita pun ya tidak bisa memvonis secara langsung karena tidak ada pengakuan dari si Bapak Murtadin ini bahwasanya beliau kadal sahabat. Baik sahabat, ini perlu kita garis bawahi, perkataan itu sangat berbahaya apabila kita tidak mengetahui esensi atau makna dari perkataan yang kita ucapkan. Ketika kita sudah mengakui kita beragama tertentu, maka detik itu juga kita sudah murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Detik itu juga kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyekutukan Allah dari ayat atau dalil inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Ketika kita mengakui kita bukan beragama Islam, maka detik itu juga kita sudah murtad. Jangan main-main sahabat mengenai pengakuan terhadap suatu agama, pengakuan terhadap suatu iman. Karena itu dapat menjerumuskan kita kepada kekufuran. Dan itu perlu kita waspadai sahabat. Nah, kita mengambil ibrah dari kesaksian si Bapak Murtadin ini untuk menjaga lisan kita. Apabila tidak bermanfaat, lebih baiknya kita untuk diam ketimbang kita berbicara sahabat. Dan kita berharap semoga si Bapak Murtadin ini mendapat hidayah dan dia pun mau memeluk agama Islam kembali apabila dia memang Islam. Tapi apabila dia kadal, semoga Allah memberikan hidayah kepada si Bapak kadal ini sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة